Shalom, salam untuk kita semua. Saya Francisca Marsiana dengan NIM 24101194. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1. Di sini saya akan membacakan hasil resume atau ringkasan saya mata kuliah Ilmu Sosial Dasar pertemuan yang ke-15, yaitu tentang konflik sosial dan integrasi sosial. Yang pertama, konflik sosial. Konflik sosial adalah proses sosial yang terjadi ketika individu atau kelompok saling bertentangan karena perbedaan kepentingan, nilai, dan tujuan. Kemudian penyebab konflik sosial, yang pertama perbedaan individu, yang kedua perbedaan budaya, yang ketiga perbedaan kepentingan, yang keempat ketimpangan sosial, yang kelima perubahan sosial. Kemudian bentuk-bentuk konflik sosial, yang pertama konflik antar individu, yang kedua konflik antar kelompok, yang ketiga konflik horizontal, yang keempat konflik vertikal, yang kelima konflik ideologi. Kemudian dampak konflik sosial, yang pertama dampak positif, meningkatkan solidaritas dalam kelompok, mendorong perubahan sosial yang konstruktif, mengungkap masalah yang tersembunyi dalam masyarakat. Yang kedua, dampak negatif, munculnya disintegrasi sosial, kehancuran hubungan antara individu atau kelompok, menyebabkan kekacauan dan kerusakan materi. Kemudian penyelesaian konflik, yang pertama kompromi, yang kedua mediasi, yang ketiga arbitrasi, yang kelima koersi, yang kelima akomodasi. Yang kedua yaitu integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk menciptakan keselarasan, kesatuan, keharmonisan sosial. Kemudian ciri-ciri integrasi sosial, yang pertama adanya kesepakatan bersama tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Yang kedua adanya rasa saling menghormati perbedaan. Yang ketiga munculnya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat terjaganya stabilitas sosial. Kemudian faktor-faktor yang mendorong integrasi sosial, yang pertama kesadaran akan pentingnya persatuan, yang kedua adanya ancaman dari luar, yang ketiga toleransi, yang keempat kesamaan tujuan, yang kelima komunikasi yang baik. Kemudian proses integrasi sosial, yang pertama ada akomodasi, yang kedua kerjasama, yang ketiga asimilasi, yang keempat akulturasi. Kemudian jenis-jenis integrasi sosial, yang pertama integrasi normatif, yang kedua integrasi fungsional, yang ketiga integrasi koersif. Kemudian hambatan dalam integrasi sosial, yang pertama etnosentrisme, yang kedua diskriminasi, yang ketiga kurangnya toleransi, yang keempat perbedaan kepentingan. Contoh integrasi sosial, yang pertama kehidupan multikultural di Indonesia yang mencakup beragam suku, agama, dan budaya. Yang kedua kerjasama antar negara dalam organisasi internasional. Yang ketiga program gotong royong dalam masyarakat. Kemudian hubungan antara konflik sosial dan integrasi sosial. Konflik sosial dan integrasi sosial memiliki hubungan erat. Konflik seringkali menjadi tantangan bagi integrasi sosial. Namun jika konflik dikelola dengan baik, hasilnya dapat mendorong integrasi yang lebih kuat. Dalam masyarakat yang terintegrasi dengan baik, konflik dapat diminimalkan karena adanya toleransi, komunikasi, dan kerjasama yang baik. Demikian hasil resume atau ringkasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam-salam untuk kita semua.